Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang senjata khas dari Kalimantan lagi. Ini dia jenis parang yang berbeda, yaitu parang lais. Teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jika kalian ingin mengetahui tentang informasi Kalimantan Selatan review pada seperti video kali ini, kalian bisa mensubscribe channel Peguseda dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, ini dia parang lais. Orang Banjar bilang parang lais, tetapi parang lais ini biasa saja, saya katakan biasa saja. Banyak di pasaran parang ini. Kalau mungkin ada parang lais yang spesial seperti itu, tapi ini saya pastikan parang biasa dan bukan pusaka ataupun juga peninggalan dari kakek atau leluhur-leluhur dahulu, tapi ini merupakan parang yang sudah ada bahkan hingga saat ini tetap dijual, dan ini adalah produk baru seperti itu, bukan barang warisan. Nah, ini dibeli di pasar. Nah, ini pada bagian gagang seperti ini sampai bagian kumpang atau sarungnya. Nah, ini hulunya kalau orang Banjar bilang, tapi gagang ya. Nah, ini pada bagian pegang tempat untuk mengikatnya di pinggang. Kemudian ada jeda sini juga agar tidak lebih tenggelam, untuk menyangga jangan sampai tenggelam dia di pinggang. Ini penyangga di pinggang. Kemudian kumpangnya seperti ini, lurus biasa seperti biasa di belakangnya. Bagian depan seperti golok biasa, gagangnya seperti golok biasa, tapi ada jeda di sini. Nah, mirip ya dengan parang bungkul, makanya parang. Tapi ada perbedaan yang signifikan dengan parang bungkul. Kita buka. Nah, ini dia teman-teman. Ini lais. Apa perbedaannya dengan parang bungkul? Sama dengan parang bungkul, memiliki mata di satu bagian saja, dengan bagian ujung yang juga melengkung di sini. Ini juga tetap berhati-hati karena bagian ujung sini juga bisa menyayat ya. Kalau mando itu menusuk ya, lancip di ujungnya. Kalau di sini lebih landai, jadi sayatan-sayatan. Fungsinya pun juga berbeda dengan parang bungkul. Nah, ini memang ada jeda di sini. Saya ikat di sini agar lebih kokoh. Mengapa? Karena saya membeli barang ini untuk sebagai alat tebas seperti itu. Memang fungsinya untuk menebas lebih dominan. Ini tebasan ini memang ranting-ranting kecil saja, tidak bisa yang bahan-bahan yang lebih keras seperti pohon dan sebagainya. Karena seperti ini teman-teman, istimewanya parang lais itu bentuknya lengkung teman-teman. Kalau kalian perhatikan, ini parang bungkul bentuknya lengkung. Berbeda dengan parang bungkul, parang lais ini lengkung. Berbeda dengan parang bungkul, itu rata. Nah, ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya adalah parang lais ini dengan posisi lengkung ini, maka dia tidak menghambat angin. Kemudian pada bagian ujung tetap besar sehingga gravitasi untuk menuju ke bawahnya. Jadi pada saat seperti ini turun ke bawahnya pun juga tetap besar, tapi hambatan dengan posisi lengkung ini lebih sedikit dibandingkan parang bungkul yang keras dan lurus. Jadi lebih ringan. Beberapa orang masyarakat Kalimantan Selatan khususnya, itu lebih senang menggunakan senjata parang bungkul karena dianggap lebih gesit, lebih gesit dan nyaman, leluasa. Penggunaan senjata ini lebih cepat,
menggunakan parang bungkul dibandingkan menggunakan parang lais dibandingkan parang bungkul. Sekali lagi ini parang lais. Lais ini lebih leluasa, lebih ringan ditebaskan dibandingkan parang bungkul. Tetapi karena ini cenderung sebagai senjata, jadi pada bagian ini lebih cepat hancur kalau misalnya kita tebas-tebaskan kepada pohon-pohon yang besar dan sebagainya. Karena kekuatannya ini pada saat dipukulkan memang sangat ringan, tapi pada saat ditarik kembali kecenderungan ini lebih cepat kocak pada bagian gagangnya, hulunya. Meskipun di sini ini bukan senjata, karena bisa kita lihat bagian gagangnya ini lebih cenderung gagang untuk kenyamanan menebas, bukan untuk leluasa dipergunakan sebagai senjata. Rajimnya yang, mohon maaf saya lupa istilahnya, model gagangnya itu yang lebih lebih landai seperti itu dipergunakan sebagai senjata. Kalau ini untuk murni untuk menebas dan sebagainya, untuk nebas-nebas rantai-rantai yang kecil dan sebagainya. Kalau untuk nebang pohon dan sebagainya, saya tidak sarankan, bisa jadi kocak dan atau pecah ini gagangnya. Terlebih lagi bahan dari gagangnya sendiri tidak begitu kokoh. Jadi parang lais ini sangat ringan, saya pikir sangat ringan dibandingkan parang bungkul. Bahkan ketika diayun-ayunkan berbagai arah itu sangat cepat. Makanya ini lebih cenderung banyak orang menggunakan orang masyarakat Kalimantan Selatan sebagai senjata. Berbeda dengan parang bungkul yang dipergunakan untuk menebas-nebas sebagai peralatan hidup untuk bisa melewati rintangan-rintangan di hutan. Tapi kalau saya pribadi untuk di hutan dan sebagainya pun juga ini masih bisa menebas, masih bisa lah, bahkan lebih ringan. Tapi tidak menebas pohon-pohon yang besar. Kalau bungkul masih bisa. Nah, ini dia teman-teman. Parang lais merupakan salah satu istilah atau senjata dari masyarakat Banjar. Nah, ini merupakan dokumentasi saya untuk memperkenalkan istilah-istilah dari senjata-senjata yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Jika menyukai video ini silahkan like, dan jangan lupa saksikan juga video-video kami lainnya mengenai review senjata lainnya pada video-video yang bisa mengecek di channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.